Bayangkan sebuah pesawat tanpa ekor, tanpa badan yang jelas, dan hampir tanpa suara. Di langit yang seharusnya kosong, ia muncul seperti bayangan. Bentuknya tidak seperti pesawat yang kita kenal, tidak ramping, tidak simetris secara konvensional. Lebih mirip sayap raksasa yang melayang daripada mesin terbang buatan manusia. Banyak insinyur penerbangan akan berkata, pesawat seperti ini seharusnya tidak stabil. Pesawat seperti ini seharusnya jatuh. Namun pesawat ini terbang, dan bukan sekedar terbang. Ia menembus wilayah paling dijaga di dunia, melewati radar, melewati sistem pertahanan udara, dan seringkali baru disadari setelah semuanya terlambat. Inilah pesawat yang dijuluki hantu langit, pembunuh senyap, dan oleh banyak negara, pesawat paling ditakuti di dunia. Ia tidak mengaum seperti jet tempur. Ia tidak memamerkan kecepatan. Kekuatan utamanya justru terletak pada satu hal. Ketika kamu tidak melihatnya, itulah saat ia paling berbahaya. Banyak orang mengatakan pesawat ini melanggar aturan fisika. Tapi kebenarannya, yang dilanggar bukan fisika. Yang dilanggar adalah cara kita memahami batas kemampuan manusia dan teknologi. Pesawat ini menggunakan konsep yang disebut flying wing. Seluruh tubuhnya adalah sayap. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Gagasan ini sudah muncul sejak puluhan tahun lalu. Namun selama bertahun-tahun, ide ini dianggap terlalu berbahaya, terlalu tidak stabil, dan terlalu sulit untuk dikendalikan. Tanpa ekor, pesawat kehilangan penyeimbang alami. Tanpa struktur konvensional, setiap kesalahan kecil bisa berujung pada kehilangan kendali total. Itulah sebabnya sebagian besar pesawat di dunia terlihat mirip satu sama lain, karena bentuk itu aman. Namun pesawat ini tidak diciptakan untuk aman, ia diciptakan untuk menyusup. Setiap sudutnya dibuat tajam dan datar, bukan untuk estetika, tapi untuk memantulkan gelombang radar ke arah yang salah. Tidak ada permukaan bulat, tidak ada sudut yang ramah radar. Bahkan mesin jetnya disembunyikan di dalam tubuh sayap. Dari kejauhan, pesawat ini bukan terlihat seperti ancaman. Ia terlihat seperti kesalahan sensor, noise, atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Dan disitulah teror sebenarnya dimulai. Karena dalam peperangan modern, yang paling mematikan bukan yang paling cepat atau paling bersenjata, melainkan yang datang tanpa pernah disadari. Pesawat harus stabil. Stabil saat lepas landas, stabil saat terbang lurus, dan yang paling penting, stabil saat terjadi gangguan. Angin samping, turbulensi, atau kesalahan kecil dari pilot. Karena di udara, kesalahan sekecil apapun bisa berarti jatuh dari langit. Dan disinilah masalahnya, pesawat ini tidak stabil. Secara alami, bentuknya justru cenderung berputar, mengayun, dan kehilangan arah. Dalam buku teks aerodinamika, desain seperti ini biasanya diberi label unstable, unsafe, not recommended. Tanpa ekor vertikal, tidak ada penyeimbang arah. Tanpa ekor horizontal, tidak ada pengontrol pitch alami. Artinya, pesawat ini terus-menerus ingin jatuh. Jika pesawat konvensional seperti ini, pilot masih bisa mengoreksi dengan tangan. Tapi pada desain ini, manusia terlalu lambat. Reaksi manusia diukur dalam sepersekian detik, sementara ketidakstabilan pesawat ini terjadi dalam milidetik. Satu getaran kecil, satu hembusan angin tak terduga, dan tanpa koreksi instan, pesawat ini akan kehilangan kendali. Itulah sebabnya, selama puluhan tahun, desain ini dianggap mustahil digunakan dalam kondisi tempur nyata. Bukan karena tidak bisa terbang, tapi karena tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dan di titik inilah, fisika mulai terlihat seperti dilanggar. Karena pesawat ini tetap terbang, tetap stabil, dan tetap mematikan. Jika manusia tidak cukup cepat untuk mengendalikan pesawat ini, maka jawabannya hanya satu: manusia bukan pengendalinya.
Di dalam pesawat ini tidak ada kendali yang sepenuhnya manual, tidak ada rasa seperti menerbangkan pesawat biasa. Setiap gerakan kecil, setiap getaran, setiap perubahan arah angin langsung dibaca oleh ratusan sensor. Sensor kecepatan, sensor tekanan udara, sensor sudut serang, sensor yang bahkan pilotnya sendiri tidak pernah benar-benar rasakan. Semua data itu tidak masuk ke tangan manusia, ia masuk ke komputer penerbangan. Komputer ini melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan manusia, menghitung, memprediksi, dan mengoreksi ribuan kali setiap detik. Saat sayap kiri mulai kehilangan gaya angkat, komputer sudah mengoreksinya sebelum pilot menyadarinya. Saat pesawat ingin berputar keluar kendali, komputer melawan keinginan alami fisika dengan gerakan mikro, nyaris tak terlihat. Pilot di dalam kokpit tidak benar-benar menerbangkan pesawat, ia hanya memberi niat. Kemana harus menuju, kapan harus naik, kapan harus turun. Sisanya diurus oleh mesin. Inilah konsep yang dulu dianggap gila. Pesawat yang terus-menerus berada di ambang jatuh, namun diselamatkan setiap saat oleh komputer. Tanpa sistem ini, pesawat ini tidak akan bertahan bahkan beberapa detik di udara. Dan ironisnya, justru karena ketidakstabilan inilah, pesawat ini bisa memiliki bentuk yang tidak mungkin dibuat sebelumnya. Bentuk yang tipis, bentuk yang datar, bentuk yang hampir tidak bisa dideteksi. Fisika tidak dilanggar, ia dikendalikan secara paksa, dan sejak saat itu, langit tidak lagi sepenuhnya milik manusia. Di peperangan modern, melihat musuh lebih dulu seringkali berarti menang. Radar diciptakan untuk satu tujuan, mendeteksi apapun yang terbang di langit. Logikanya sederhana, radar memancarkan gelombang. Gelombang itu memantul dari pesawat, pantulannya kembali, dan musuh terlihat. Masalahnya, pesawat ini tidak bermain dengan logika itu. Setiap sudutnya dirancang bukan untuk aerodinamika semata, melainkan untuk menipu radar. Permukaannya datar, tajam, miring dengan sudut yang tidak lazim. Bukan kebetulan, sudut-sudut ini memaksa gelombang radar terpental ke arah lain, bukan kembali ke sumbernya. Bagi radar, yang kembali bukan bayangan pesawat, melainkan kehampaan. Mesin jetnya pun tidak dibiarkan terbuka, ia dikubur jauh di dalam tubuh sayap, panasnya disebar, jejak inframerahnya dipatahkan. Bahkan dari kejauhan, pesawat ini sulit dibedakan dari panas atmosfer itu sendiri. Dan masih ada satu lapisan lagi, material penyerap radar. Lapisan khusus yang tidak memantulkan gelombang, melainkan memakannya. Hasilnya, di layar radar pesawat ini bukan ancaman, bukan target, bahkan seringkali bukan apa-apa. Sementara sistem pertahanan sibuk mencari titik terang di langit, pesawat ini sudah berada di atas mereka, diam, tak terlihat, dan siap menjalankan misi sebelum siapapun menyadari kehadirannya. Inilah alasan kenapa pesawat ini tidak perlu terbang cepat, tidak perlu bermanuver agresif, karena senjata terbesarnya bukan kecepatan atau daya hancur, melainkan satu hal yang jauh lebih menakutkan. Ketika kamu sadar ia ada, artinya semuanya sudah terlambat. Ketika manusia pertama kali melihat pesawat ini, banyak yang berkata hal yang sama. Ini melanggar aturan fisika. Bentuknya terlalu aneh, gerakannya terlalu tenang, dan kehadirannya terlalu sulit dijelaskan. Namun fisika tidak pernah benar-benar dilanggar. Yang berubah adalah cara manusia memanfaatkannya. Pesawat ini adalah hasil dari ribuan kegagalan, puluhan tahun eksperimen, dan keputusan-keputusan ekstrim yang berani menantang batas kenyamanan. Ia tidak mengandalkan otot, tidak mengandalkan kecepatan. Ia mengandalkan pemahaman mendalam tentang alam, lalu memaksanya bekerja dengan cara yang paling efisien dan kejam. Di mata musuh, pesawat ini terlihat seperti keajaiban. Di mata insinyur, ia adalah matematika murni. Dan di langit malam, ia tetap menjadi bayangan yang tak pernah ingin kamu temui. Karena ketakutan terbesar bukan berasal dari sesuatu yang tidak bisa kita pahami, melainkan dari sesuatu yang kita pahami terlalu terlambat. Pesawat ini tidak melanggar aturan fisika. Ia membuktikan satu hal. Cukup dengan pengetahuan dan teknologi, batas antara sains dan sihir hanya tinggal soal sudut pandang.